sudah ada yang masuk dari Pak Jemi ini. Dan kalau melihat konstruksinya dari tugas yang diberikan, ini boleh kita katakan sudah oke, Bapak Ibu ya. Mungkin kembali lagi hal klasik kadang-kadang yang mungkin agak terabaikan. Kalau dari segi konstruksi geometrisnya ini semua dimensi sudah didapat ya. Ya. Nah, cuman di sini yang karena Pak Jemi perlu dikomentari sedikit katanya, mungkin kembali lagi saya komentari di sini nih. Ini kan gambaran ulir ya, walaupun kita kan nggak secara khusus menggambar ulir pada waktu itu. Tapi kalau di tugasnya kan ini ulir. Kalau ulir ini kan untuk gambar teknik itu kan selalu digambarkan dengan 3/4 lingkaran ini kan. Ini mesti selalu kita gambarkan dengan 3/4 lingkaran yang barangkali ya caranya ya tradisional aja mungkin ya, cara mengerjakannya biasanya. Kalau saya sih ya udah kita sistem manual. Nah, ini kan tinggal di trim aja kan gitu ya. Dan kemungkinan ini tinggal kita hilangkan. Ya kan kira-kira seperti ini ya gambar konstruksi ulir kan. Kalau ini kan masih digambarkan dengan garis utuh seperti ini. Seolah ini seperti gambaran lubang yang bertingkat kalau seperti ini. Nah, kalau jenis garisnya oke ini sudah garis tipis. Ya, kalau kita lihat di sini garis tipis. Tetapi sayangnya ini juga garis tipis. Padahal ini mestinya garis gambar nih, yang di dalam ini. Ya, ini kita lihat masih garis tipis juga. Bisa dilihat dari tampilan keterangan yang ada pada layar sini. Nah, cuman itulah barangkali komentar sedikit untuk tugas yang sudah dipaparkan oleh Pak ini. Tapi maaf ya, barangkali saya nggak tahu persis ini. Coba saya coba aktifkan dulu konstruksi yang sebenarnya. Ya, benar nih. Ini garis tipis ini. Nah. Ya, barangkali ini untuk mengawali Pak Joko, ini sebagai pembuka informasi saja. Ini saya coba tampilkan yang dari Pak Demi dan saya coba komentari yang ini saja, yang ulirannya ini. Kalau garis pemotongannya kelihatannya ini juga bukan garis pemotongan ya. Ini kelihatannya garis gambar yang dipakai. Paling kurang ini kalau enggak ya garis sumbu lah dipakai gitu ya. Garis potong itu kan garis seperti garis sumbu juga ya, garis potong, garis bertitik juga. Kalau saya sih sarankan ini pakai garis sumbu saja ini, garis sumbunya gitu. Nah ujungnya yang ditebalkan gitu. Baik Bapak Ibu, itu sedikit mungkin ini paparan. Mungkin di antara ini ada yang ingin didiskusikan, silakan dari konstruksi ini. Saya Pak. Silakan Pak Joko. Kembalikan. Ya, silakan Pak Martinus. Saya mau tanya tentang cara praktik membuat tanda panah. Suaranya bisa diperjelas Pak, itu kurang-kurang ini. Cara praktik untuk membuat tanda panah pada potongan AA itu Pak. Oh, yang A ini ya Pak? Ya, ya. Cara mudah, yang cara mudahnya Pak. Ya ini sebab Pak Joko ini yang komentari, monggo. Ya. Saya coba share konten ya Pak. Ya, ya.
Nah, ini sudah tampil ya Bapak Ibu? Ya, sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah. Monggo, udah. Ini ada tugas juga, saya lihat yang Pak Slamet sudah mengupload. Nah, saya coba copy dulu Pak, ini yang tugas Pak Slamet, nanti kita untuk sebagai latihan. Mungkin yang ditanya Pak Martinus membuat Tanda panah, Pak. tanda panah yang A ini ya Pak. Nah yang ini bisa dibuat dengan cara ini Pak. Kalau Pak Martinus ini kayaknya putus-putus gini. Pak Slamet buatnya kayaknya terpisah-pisah. Nah di sini sebenarnya ada fasilitas di note Pak. Note. Bentar. Nah ini Pak, di sini ada fasilitas leader. Di dimension ini, diklik panahnya, di sini ada fasilitas leader. Jadi klik leader, terus diklik dari sini, baru geser ke sini. Nah, langsung ketik A. Ini tinggal di oke aja Pak. Seperti itu Pak. Pak Martinus. Warnanya, Pak. Ya? Gimana? Warnanya begini. Oh iya, warnanya tinggal dirubah menjadi garis ukur. Nah, seperti itu. Itu saya Nah, ini ya. malam, Pak. Ya. Sudah ya Pak Martinus. Ya, sudah. Terima kasih. Ya. Mungkin ada Terima yang kasih Pak Joko. Ya, silakan. Pak Hazro. Silakan Pak Hazro. Saya mau nanya dikit aja. Pak, saya mau nanya yang ini aja Pak. Ya. Di sini kan saya udah nebalin ini ya. Ya. Ini Pak, udah bahkan ini di layarnya ini sudah sekian gitu, tapi muncul di sininya tetap kecil sama dengan kayak garis sumbu. Enggak gitu. Di bawah itu Pak ada diaktifkan itu Pak yang Di mana Pak? yang tadi Pak Sahril aktifkan itu. Yang di mana Pak? Di modnya di mananya? Benar Pak. Pak Sahril. Halo Pak Sahril. Sambil nunggu Pak Sarilnya, satu lagi Pak Joko. Iya, silakan Pak. Yang ini yang tanda panah ini kan, yang tanda garis ukur radian ini kan,
Saya mau pindahin R45 ke tengah sini atau ke ujungnya gimana Pak? Itu tinggal digeser aja Pak, diklik angka huruf A itunya, ya, klik, Ini, ya, terus terus digeser aja Pak, diklik, ditahan. Nah, ya, panahnya ikut pindah Pak. Tuh, oh panahnya ikut pindah ya? iya. Makanya dari tadi ini, apa harus melalui setting dimensionnya dirubah lagi? Itu Bapak buatnya pakai apa Pak itu? Pakai pakai yang ini, Yang radius. radius. Jadi saya tuh hanya ingin kan kalau di sini nggak enak kelihatan gitu, jadi biar dia pindah ke sini aja gitu Pak. Coba di undo dulu Pak ke posisi yang tadi Pak. Oh ya. Ya, Coba diklik garisnya Pak. garis. Ya, Syukur ya. Nah coba yang ini Pak, yang apa biru titik kedua itu Pak. yang ini. Ya itu. Tapi dilepas saja. Terus geser. Oh enggak dia. Ikut ya Pak. Ini malah pindah posisi malah. Malah pindah posisi Pak Joko. Oh, berarti itu settingan di ininya Pak. Nanti aja Pak, kalau di ukuran nanti mungkin Pak Odi akan menjelaskan di bagian ukuran ya Pak. Oh iya, mangga. Minggu ya, ikon yang selanjutnya nanti mungkin akan dibahas settingan ukuran di dimension style-nya itu. Oke. Ya. Kalau yang tadi udah ketemu Pak Joko. Oh ya. Ini yang problem saya ini, yang di sininya kan saya ini udah tebel banget di sininya ini. Tapi dia munculnya tetap, ketebalannya tetap sama dengan, bahkan kelihatan masih lebih kecil dari sumbunya. Pak Saril tadi tuh diaktifin yang sebelah mana Pak? Yang di bawah ini? Tengah dekat segitiga tuh Pak. Ah, dekat segitiga katanya. Coba itu diaktifkan. Coba. Ya. Ya, ada 1, 2, 3. Ada row-nya 1, 2, 3. Namanya display, LW display. Ya. Di sini Pak, Di bawah Pak ya, coba. ini model, terus ini display drawing grill ya. Iya Pak, dicoba Pak, coba. Masih sama Pak. Kan di atas Pak, di bawah. Pada komen di bawah Pak. Ya, yang display drawing grid ini udah saya onin Pak. Sideline wake on, ya betul Pak, harus on. Ya, on. Ya, harus on Pak. Coba. Ya, sudah on Pak Saril. Kalau on mestinya garisnya ini muncul sesuai dengan yang ketebalan pada layar mestinya. Iya, makanya saya juga dari tadi pusing kok, kenapa gitu. Oh begitu. Misalnya ini saya ganti kan Pak, gitu-gitu aja, nggak berubah itu. Coba saya lihat apa ini ya, Pak Arahap ya. Iya Pak. Coba saya buka disebut punya Pak Arahap ini. Mangga. Boleh ngasih masukan Pak? Ya, silakan Pak, silakan Pak. Silakan. Oh, coba saya lihat layarnya dulu, kayak propertiesnya lihat. Nah, Yang mana? Layar properties, Properties yang Layer properties. oh
Klik aja layer propertiesnya. Nah, Bapak pakai ketebalan garisnya di sini Pak, di line weight-nya. Itu yang dipakainya. Yang mana? Line weight-nya Bapak pakai garisnya apa itu yang di Kan itu nggak dibikin, nggak ngambil dari sini, bikin sendiri tadi. Ngambil dari garis gambar. Oh, kalau ngambil dari garis gambar ya ketebalannya sama dengan garis gambar Pak. Jadi Bapak buat layer jenis garis baru di layarnya, ketebalannya dibedakan dengan garis gambar. Jadi seperti itu. Oh gitu. Oke. Jadi tadinya saya berpikirnya gini. Saya pikir saya rubah manual, saya ini bikin garis gambar, terus tinggal saya rubah di sini ketebalannya, nggak bisa ya. Bisa. Pak, ada Jol. Pak Jeral. Yoi. Halo Pak Jeral. Ya. Marianto nih. Suaranya putus-putus. Pak Marianto. Iya, Mas. Iya, Pak. Melihat besarnya garis tadi ya. Ya. Itu diaktifkan dulu lainnya. Iya. Udah. Udah. Mana itu? Mana line weight-nya di mana? Ya di bawah tadi loh, yang di bawah. Yang ini. Nah, itu kan belum ada line weight-nya, belum ada itu ya. Mana? Udah on. Atau Garis yang strip itu. Ke kanan lagi Pak, ke kanan. Terus Pak, terus. Ini. Terus Pak, ke kanan. Terus kembali bawah Pak. Terus kanan lagi Pak. Terus ada garis. Kanan lagi, kanan. Terus kanan terus. Oh, kebanyakan. Ke kiri Pak, ke kiri. Belum ada di situ, belum ada. Kanan dulu Pak. Mana? Di paling kanan ini pojok kanan bawah ada tiga buah strip. Nah, terus. Nah, itu Terus kanan. Ini. lagi. Bawahnya lagi. Nah itu klik. Klik. Nah klik itu. Mana? Nah di situ ada klik Line weight. Line. bawah 2D. Orto Pak, depannya Bawah. 2D. Depannya 2D dah. Di bawah Ntar pakai K dulu. atau di atas bawah tulisan ini begini Pak Joko, bisa nggak saya masuk dulu nih? Saya kasih punya Pak Jero dulu ini saya tampilkan gitu. Bisa ya? baiknya Ditimpa aja Pak. Hah? Silakan. Saya coba dulu ya. Ini punya Pak Jero, saya coba buka dulu lah ya. Yang masuk. Belum. lain. Itu belum diaktifkan itu Pak. Halo, kok nggak masuk nih? Halo Pak Ajrol, Iya. ini kan punya Pak Jero sedang kita buka ini, Oh iya Pak. benar ya? Ya. Nah, seperti ini nggak tampilannya? Di saya enggak. Nah, ini Pak, di bawah ini, di bawah yang kotak ini, WD display, LW display, Ya. itu kan seperti ini dia. Oh yang ini tanda ini ya Pak. Ya, tanda yang ada garis-garis Pak. Oh. Sebelah kiri yang ada segitiga-segitiga gitu. Oh gitu. Nah, kalau ini kita aktifkan, muncullah ini. Oh ya. Gitu. Ya Pak ya. Nah, Ya. kebetulan Bapak kan kelihatan ini garis gambar semua ini. Kalau ini kan juga lebih tebal ya. Ini garis berapa ini? Garis gambar yang ukurannya kalau kita buka layarnya, Bapak itu garis gambarnya 0,3. Ya sama lah ya, 0,3 benar ini. Takut. Benar ini. Oke, Iya. Pak, ini Pak Jeral. Ya. Nah, itu masalahnya di mana?
Makanya tampil di sayanya nggak kayak di punya Bapak ini. Oh, yang ini nih Pak, ini belum diaktifkan Bapak itu, yang LW display-nya. Oh ini ya, LWD ya. Ah ya, LWD, betul. Oke Pak. Nah, Mohon. Makasih Pak Saril. sekaligus saya komentari, Ya Pak. mestinya garis yang di luar ini garis tipis nih Pak. Oh iya. Yang 3/4 ini ya. Ya. Mesti pakai garis gambar. Oke Pak. Oke ya, itu aja ya. Oke Pak, makasih. Yo, monggo Pak. Assalamualaikum Pak Joko. Ya, silakan. Tadi sudah ya Pak, tadi sudah didemokan tentang membuat garis panah. Pakai dimension, kemudian pakai apa tadi? Leader ya Pak. Ya pakai leader. Saya coba di tempat saya ini, di kampus saya sudah saya praktekkan tanda panah, ujungnya nggak kelihatan panahnya Pak. Itu masalahnya ada di mana ya Pak? Itu bisa di settingnya Pak. Dimension stylenya itu mungkin panahnya terlalu kecil Pak. Cara merubahnya bagaimana Pak? Mungkin nanti ya Pak. Nanti gitu. pada saat minggu depan itu udah mulai masuk ke pengukuran. Nah itu nanti akan dijelaskan setting dimension stylenya. Oh gitu. Kalau saya ini gambarnya sudah ada tanda panah, tapi cari di Google caranya lebih jelimet. Tapi udah selesai Pak. Tapi Pak Jokowi lebih praktis gitu. Oh siapa? Enggak. Sama kamu. Ya Allah. Kita. Nih. Ini sih itu pulau kafiya. Ini pulau kafiya. Ini Pak. Lihat ya. Sudah ini muncul belum Pak? oh belum ya Pak. Oh belum. Kecil kayaknya kecil itu. Ya maaf. Bapak tadi pakai ini, coba lagi Pak, dicoba pakai leader lagi Pak. Pakai oh gitu ya Pak. Ini ya Pak. Ya. Pakai leader. Terus di sini ya Pak. Ya, nih. Lead. Tetap nggak muncul Pak ini Pak. Tetap nggak muncul ya? Apa di besar? Gimana Pak? Nggak muncul ya? Pak. Iya mungkin Pak, nanti ada settingan di dimension style-nya ini yang belum ini Pak. Siap. Ini Ya. sudah jadi tapi pakai caranya angel lama. Oh, iya, betul. Nanti Terima kasih. di pengukuran nanti akan dijelaskan Pak. Terima kasih Pak Joko. Iya sama-sama. Ya silakan Bapak dan Ibu yang lain mungkin ada yang perlu didiskusikan. Pak Joko. Pak Joko. Ya, Pak Odi ini silakan Pak Odi. Duh, maaf Bapak. Saya Bisa bergabung. masih belum banget tapi saya monitor nih Pak. Tadi dari kemarin saya pas beres itu Pak Joko beres ikon terakhir kemarin langsung flu itu pulangnya. Tapi saya bantu mantau aja nih. Paling saya bantu diketikan aja Pak di chat Pak ya Bapak bisa baca nih. Untuk ininya. Ini dokter. Ya silakan lanjutlah Pak Joko. Oke. Ya, ini Pak Odi. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya lewat chat aja Pak Joko nanti. Ya. Insan yang mini Jadi Bapak dan Ibu, Pak Odi akan ini lewat chat. Jadi silakan dibuka chatnya juga. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, Pak Ian, gimana? Enggak aku nggak di sini. Mau yang garis bergores tipis dengan tebal di ujungnya itu.
Ian? Rizky Kelihatan apa Pak ya? gambarnya. Pak Ian? Ya Pak, nggak ada gambarnya. Oh, belum muncul ya? Ya hilang gambarnya Pak. Coba di-share lagi, Pak. Kalau punya saya nggak bisa di-share Pak. Tidak bisa ya? Ya, silakan Bapak dan Ibu, mungkin yang lain lingkaran. Ini Bu Lilis, silakan. Oh, Pak mau tanya dong. Ya, silakan Bu Lilis. Ini pembuatan 10/7-nya biar gampang gimana ya Pak ya? Yang mana, Bu? Yang 10/7 nggak muncul ya Pak? Oh, 10H7 yang ini ya? Ya, nanti Iya, saya Pak. coba demokan ya, Bu. Oke Pak. Pak Joko, monitor Pak Joko. Ya. Sudah tampil Bapak Ibu? Ya sudah. Sudah. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Lilis, bagaimana membuat yang H7 ini ya, 10H7. Saya coba ini hapus dulu. Nah, untuk membuat yang di 10H7 ini Ibu, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa di offset ini, perintah offset. Jadi offset dari garis center ini sejauh 5 mili 5 mili dari garis center ini ke samping kiri dan samping kanan. Nah, ini kan sudah dapat ya Bapak Ibu, dari sini baru kita trim, pisahin yang di antara dua lingkaran ini. Jadi kita trim biar sekaligus ngetrimnya kita batasin aja lingkaran ini, batasnya dengan lingkaran ini. Baru enter, baru kita trim garis-garisnya seperti ini. Ini juga yang bawahnya di trim juga. Lingkaran yang di dalam ya Pak? Ya, sampai disisain seperti ini. Ini kita rubah dulu biar ini lebih jelas. Kita rubah ke garis gambar. Nah, setelah kita dapat ini, garis 2 ini, kita pilih array polar di sini Pak, Bapak Ibu. Polar array. Kita klik polar array, terus klik objek yang akan di array-nya, 2 garis ini, terus kita klik enter. Nah, diminta titik pusat putarnya, sumbu putar. Kita klik sumbu putar di sini. Nah, di sini itemnya ini baru kita tentukan jumlah item array-nya. Misalkan tadi kan yang diminta 3 ya. Kita Iya, ketik 3 Pak, 3. Ya. Nah, ini udah tinggal di close, ini udah langsung jadi. Seperti itu Ibu Lilis. Oke, siap Pak Joko, makasih. Diulang Pak, diulang sekali lagi Pak. Diulang ya. Siap. Dari mana Pak? Dari awal. Dari sini ya Bapak Ibu. Dari polar Pak, polar. Oh, polar ya. Ya.
Oh, ini sudah dianu ya. Bentar. Itu nyanyi apa, Bu? Nggak kemut ya? Dari sini ya Bapak Ibu. Jadi pertama kita klik ini, kita pilih polar array. Setelah itu kita pilih garis yang akan di array. Dua garis ini kita dipilih, klik enter. Setelah di enter, nanti di sini di bawah itu diminta tumbuh putarnya. Tumbuh putarnya di tengah sini. Diklik tumbuh putarnya, baru di item di atas ini kita ketik 3. Nah, udah seperti itu Bapak Ibu. Yang itu yang array. Ini juga yang lingkaran ini sama pembuatannya. Jadi kita bikin dulu lingkaran di sini, baru nanti di array 3. Seperti itu Bapak Ibu. Makasih Pak Joko. Ya, udah jelas. Ada yang lain Bapak Ibu, silakan. Saya Pak, satu lagi Pak. Ya, silakan. Untuk gambar potongannya Pak. Gambar yang mana? Bu Lili? Gambar potongannya yang itu saya share dulu ya Pak. Yang ini Pak, yang bagian diameter 30H7 yang di sini. Ini yang diambilnya yang mana ya Pak ya? Apa yang tadi M10H7-nya ini? Yang ini loh Pak. Oh, yang ini ya? Iya Pak. Saya share lagi ya Bu. Siap Pak. Nah, ini untuk mendapatkan yang ini sebenarnya bisa tarik garis dari sini Bapak Ibu. Ortonya diaktifkan terlebih dahulu. Belum kelihatan. Ini bisa. Oke. Ya, sudah. Ortonya diaktifkan terlebih dahulu, jadi bisa tarik garis dari ujung-ujung sini. Yang bawah sini nih. Nah, ini. Orto maksudnya yang di bawah ya Pak? Ya, supaya garisnya bisa lurus, vertikal, horizontal. Nah, ini garis-garis ini Bapak Ibu. Nah, kita tarik yang bawah ini, terus ini kita tarik yang tengah. Nah, ini ketemu. Nah, ini kayaknya ya. Yang satu Itu lagi itu ya, garis dari sini. Tariknya garis dari sini, Pak. Nah, ini. Oh, yang itu. Bukan yang dalam ya? Bukan yang dalam ya, Pak? Jadi bukan yang tengah ini, tapi yang ini, yang titik ini. Nanti tinggal tarik garis, nanti ketemu ini, bentuk seperti itu. Oke, Pak.
Ya, udah lagi Bu Lilis. Oke, untuk saya cukup dulu Pak. Mana tahu teman-teman Oke. yang lain. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang perlu didiskusikan lagi? Oh iya Pak, satu lagi Pak Joko. Ya, silakan. Untuk layar propertiesnya Pak, kan kayak tadi Pak saya bilang, untuk lingkarannya bikin garis tipis. Ya. Nah untuk garis tipisnya, bisa nggak kita gunakan warnanya warna putih saja Pak, atau harus pilih warna lain? Kalau warna sih bebas, Bapak, Ibu. Jadi Ibu bisa milih warna apa aja. Oh, Yang bebas. penting ke tebal tipisnya itu ditentukan aja, Bu. Kalau untuk standar garis tipis itu, Kalau tipis berapa ya, Pak? itu standarnya setengah dari nilai garis tebal. Jadi kalau garis tebalnya 0,5 berarti garis tipisnya 0,25. Mungkin gitu ya Pak Saril. Iya Pak, betul. Benar. 0,25 ya Pak? Kalau misalkan garis tebalnya Ibu buat 0,5 berarti garis tipisnya 0,25 setengah. Tapi kalau garis tebalnya Ibu bikin 0,3 berarti garis tipisnya 0,15 setengahnya. Oh iya Pak. Oh iya Pak, tadi saya terlambat masuk nih, gabung. Nanyain yang itu Pak, yang untuk huruf A itu tebalnya itu Pak. Itu Tadi sih pakai, sudah sempat dengar tapi enggak seluruh. ini pakai garis ukur Bu, disamain dengan garis ukur. Oh garis ukur aja Pak ya. Iya. Yang lain A itu Bapak maksudnya apa sih Pak? Ya, A itu untuk pandangannya atau apa? A itu, A itu maksudnya untuk pandangannya aja. Iya, menandakan bahwa ini potongan A. Menandakan potongan aja Bu. Oke Pak. Potongan Pak. Tambahan. Pak, Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak, mulainya dari mana itu Pak gambarnya? Itu yang R15, R5, R8 itu jadi seperti itu bagaimana Pak? Yang ini ya Bu. Pakai TTR itu, cycle. Oh, yang ini. Iya itu, bikinnya gimana? Oke. Maaf ya Pak ya, Jadi, belum bisa. saya coba delete dulu ya, Ibu ini. Nah, tadinya buat seperti ini ya, Ibu, Bapak. Tadinya seperti ini. Nah, terus di sini tuh kan ada
radius 45 ya. Di sini kalau lebih mudah sih jangan dibuat lingkaran, tapi kita bisa manfaatkan offset. Jadi kita offset, nah 45 itu berarti kita offset dari lingkaran 30 ini berarti kita offset 15. 15, enter. Kita offset dari sini ke sebelah sini. Nah, baru di sini kita buat untuk menghubungkan antara lingkaran 45 ini dengan ini, kita gunakan di sini ada circle. Nah, ini tantan radius. Kita klik di lingkaran yang 1, lingkaran 2, baru kita masukin radiusnya 15. Seperti itu. Nah, untuk buat yang garis dari sini ke sini, bisa manfaatkan juga offset. Di offset dengan jarak 15. Dari sini ke atas. Nah, kalau sudah dapat gini, ini bisa tidak perlu pakai TTR lagi. Di sini bisa pakai fillet. Fillet radius 8 ini dengan ini. Ini juga sama, dipilet lagi. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini sisanya tinggal kita trim saja. Ini juga kita trim. Ya. Seperti itu, Ibu. Ya. Halo, Bapak Ya, Ibu. Pak. Ya. Siap. Sudah ya, Bu? Ya. Atau perlu diulang? Sudah, Pak. Pakai rekaman Camtasia. Diulang Pak Joko. Diulang, Pak. Oh, diulang. Siap. Jadi kita pertama seperti ini ya Bapak Ibu. Pertama seperti ini. Nah, kita untuk dapetin R45 kita bisa offset 45 dari lingkaran ini. Lingkaran R35 ini kita offset. Bukan 45 ya. Maaf, 15. 15. Enter dari sini ke dalam, ke arah dalam. Setelah kita dapat ini, kita bisa buat circle, kita pilih tantan radius. Tantan radius, kita klik di lingkaran yang besar ini, klik juga lingkaran di sini, baru kita masukin radiusnya 15. Enter. Setelah ini dapat, kita buat garis yang sejajar dengan garis bawah ini dengan jarak 15. Kita manfaatkan juga offset. Jaraknya 15. Kita klik dari sini ke atas. Nah, baru selanjutnya ini bisa dibuat dengan menggunakan fillet. Ini fillet. Radiusnya 8. Klik garis. Kita enter lagi. Dah, Bapak Ibu. Selanjutnya kita lakukan trim. Makasih Pak, gampang ternyata. Gampang ya, Bapak Ibu. Kemarin belum muat Pak. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Yang lain mungkin ada lagi.
Pak Joko. Ya, silakan Bu. Pak Joko, saya telat ini tadi untuk mau nanya yang lingkaran 3, ini yang berapa ya? Yang lingkaran ini? Ya. Itu pakainya polar array apa gimana ya Pak? Saya. Oh iya, yang ini ya. Saya coba hapus dulu ini. Ya. Pembuatannya sama dengan ini sebenarnya Bu. Pembuatannya sama dengan garis ini. Jadi digunakan polar array. Nah, kita buat dulu lingkaran di sini. Buat dulu lingkaran di sini. Ini radiusnya berapa? Diameternya ya? Diameternya 12, 12 Pak. ya Pak? 12, metris 12. 12 ya. Ya, Kita langsung sekalian aja buat yang dalamnya itu berapa Pak? 10. Atau berapa Pak? 3/4 dari 10, 9. 9, Pak. 9 ya. Nah, ini kalau sudah kita dapat lingkaran satu ini, kita bisa masuk ke sini, polar array. Tinggal di-klik objek yang akan di-array-nya, klik enter. Nah, di sini diminta apa? Sumbu putarnya. Kita klik sumbu putarnya di sini. Baru di sini di item ini kita input 3. Nah, udah seperti itu, Ibu. Ya, sama saya juga kayak gitu sih Pak. Cuman kalau pas mau nge-trim gitu kok nggak bisa ya Pak? Trim yang ininya, Bu. Ya. Oh iya, karena ini kan satu kesatuan ya, Ibu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita pengen ini dipisah, ini bisa dieksploit dulu. Jadi kita klik semua ini, klik. Kita ke home, di sini ada exploit. Di-exploit. Nah, nanti pada saat diklik udah terpisah-pisah ini. Jadi kalau setelah di array memang dia masih merupakan satu kesatuan, tapi bisa kita exploit agar bercerai-berai. Ya udah tahu sekarang Pak. Makasih Pak Joko. Ya, sama-sama Bu. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang lain? Joko yang tadi belum dijawab. Yang mana Pak? Itu kan di garis bergores yang di ujungnya ditebalkan. Itu kan ada huruf A. Huruf A-nya kok jadi kecil, kenapa ya? Huruf apanya Pak? Huruf A-nya? Huruf A-nya jadi kecil, beda sama yang lain ukurannya. Untuk membesarkan huruf dari mana Pak? Membesarkan huruf ini ya Pak? Ya, betul Pak. Ini sebenarnya bisa kalau misalkan bisa disetting di dimension style, atau bisa di double klik aja Pak. Double klik, nah nanti di sini Pak. Ini di blok, nanti di sini tinggal diperbesar, misalkan 5. Nah, seperti itu. Otomatis jadi tingginya jadi 5. Jadi di hurufnya itu di double klik, terus kita blok dulu, baru ini diganti ketinggiannya, misalkan diperkecil lagi 3, dia akan mengecil lagi. Gitu Pak Ian.